Apa sih sebenarnya perbedaan antara sugar glider betina dan juga sugar glider jantan? Meskipun ini cuma permasalahan gender, tapi jangan dianggap sepele ya. Karena kalau mau cewek atau cowok di sugar glider itu sebenarnya sangat berpengaruh. Dan kalau misalnya kalian sampai salah milih, ini bisa aja mempengaruhi kualitas sugar glider kalian ataupun mempengaruhi kalian dan sugar glider kalian bondingnya seperti apa. Maksudnya gimana tuh? Oke teman-teman, pertama-tama kenalin nih sugar glider betina aku yang pertama, namanya Yuki teman-teman. Nah, pertama-tama aku pengen kasih tahu kalian gimana cara bedain yang cowok dan yang cewek teman-teman ya. Nah, kalau misalnya kalian lihat yang cewek ini, mohon maaf ya, aku agak angkat dulu. Sabar, nih guys, aku kasih lihat kalian. Pegang. Nah, kelihatan nggak tuh? Itu ada kayak kantong gitu nah teman-teman. Nah, itu menandakan bahwa dia tuh cewek karena anaknya nanti bakal ditaruh di dalam kantong itu. Nah, apa sih sebenarnya perbedaan antara betina dan jantan teman-teman ya? Nanti aku juga bakal kasih tahu kalian sugar glider jantan aku, termasuk cara membedakan kelaminnya itu seperti apa teman-teman. Cuman ini kita munculin yang perempuan dulu. Kalau misalnya yang cewek itu rata-rata punya bau yang tidak cukup menyengat ya, tidak cukup menyengat, dan tainya itu juga tidak cukup bau ya. Ini berbeda. Kenapa bang bisa berbeda? Ini jujur aku juga baru tahu teman-teman ya. Pas aku lagi waktu itu lagi explore lihat-lihat jenis-jenis sugar glider, dikasih tahu sama si penjualnya. Ternyata gini teman-teman, kalau misalnya jantan itu karena dia itu cowok dan dia menggunakan bau untuk attract ataupun untuk memanggil mate-nya atau pengantinnya lah, calon pengantinnya. Dan dia melakukan itu dengan cara dengan mengeluarkan sperma yang ada di dalam kelaminnya ataupun dengan cara mengeluarkan bau-bau menyengat yang bisa nge-attract si jantan itu ke si betinanya ini. Ya, itu kelihatan aneh. Tapi kalau kalian udah punya sugar glider itu udah lazim banget teman-teman. Kalau lagi musim kawin tuh kandangnya bau banget gitu teman-teman. Kalau misalnya kalian mau cuci, kalian mau mandiin pun tetap bau karena memang ini memang naluri alamiahnya teman-teman ya. Nah, itulah sebabnya menurut aku penting banget buat kalian nentuin mau cewek atau cowok. Kalau misalnya kalian pingin yang tidak terlalu bau ataupun tidak terlalu menyengat, itu kalian silahkan pilih yang perempuan teman-teman. Tapi emang pilih perempuan itu udah opsi yang terbaik. Perempuan juga ada minusnya teman-teman kalau kita lihat di sugar glider ini. Oke, sebelum aku kasih tahu itu, aku mau ambil dulu jantan aku buat nunjukin ke kalian juga apa sih perbedaan dari kelaminnya. Let's go. Jadi di sini aku udah bawa sugar glider aku yang jantan. BTW kalau misalkan tanya, bang kenapa sih dulu kita rekamnya di tempat yang lantai 1 gitu loh, kayak perkantoran, terus sekarang rekamnya selalu di lantai atas? Nggak apa-apa teman-teman ya, aku mikirnya ini sekarang ganti suasana biar sugar glider aku juga menyatu dengan alam ya teman-teman ya. Nah ini dia. Woi, kelihatan nggak nih? Sabar nih. Ini namanya, ini adalah anak pertama ya dari induknya yang tadi aku kasih ke kalian. Ini anak pertamanya, namanya itu adalah Rocky. Halo Rocky. Nah, di sini kita lihat dulu ya. Kita lihat perbedaan ya, ini harusnya udah kelihatan yaitu di biji zakarnya teman-teman ya. Kalau misalnya, permisi ya. Sabar teman-teman. Nih, kalau misalnya aku minta Rocky angkat bentar. Nah, ini nih biji zakarnya teman-teman tuh ya. Biji zakar ini perbedaannya. Nah, aku mau digigit guys. Yang ini galak nih. Nah, apa sih perbedaan si jantan ini yang tadi aku bilang ke kalian kan, karena dia ada sperma jadi bau, dan dia juga pakai bau buat mencoba untuk menaksir calon pengantin atau calon pasangannya ya. Namanya juga hewan teman-teman ya. Nah, balik lagi ke pertanyaan awal. Ini aku sambil ditemenin si Rocky teman-teman. Aku temenin dia dah. Balik lagi ke pertanyaan awal, apa sih kekurangan betina kalau misalnya dipelihara? 1, ukuran betina tuh relatif lebih kecil. Nah, bahayanya apa bang kalau ukuran relatif lebih kecil? Nah, ini aku rasakan ya sendiri bahwa kalau ukurannya tuh lebih kecil, dia tuh gampang nyelip di bawah sofa, di bawah ranjang. Pokoknya kalau kalian ajak main rese dah. Nah, itu menjadi salah satu masalahnya. Dan yang menurut aku salah satu mungkin ini pengalaman aku aja teman-teman ya. Menurut aku tuh yang cewek tuh jauh lebih aktif dibandingin cowok. Nah, kalau yang cewek itu biasa suka lari-lari, suka banget lari-lari. Tapi kalau yang cowok tuh kalem aja guys gitu ya. Kalau ini ya kalem aja gitu. Nah, ini perbedaan, terserah kalian sebenarnya cowok cewek dua-duanya bagus. Aku nggak ada ngelarang kalian sama sekali, kecuali kalau misalnya kalian memang punya beberapa keseharian yang mungkin betina sama jantan itu bakal ngaruh ke kalian. Kalau misalnya kalian salah milih
Selain kaliannya pasti terbebani, sugar glider kalian juga pasti terbebani. Misalnya kalian nggak suka sama baunya, atau kalian ngejar-ngejar sugar glider terus karena ukurannya kecil, karena kalian pilihnya betina bukan yang jantan. Nah, itu adalah penjelasan singkat perbedaan betina dan jantan. Selanjutnya di video next, aku bakal membahas gimana caranya kita mengawinkan betina dengan jantan yang benar, teman-teman ya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, langsung aja kalian tanya di bawah. Aku bakal seneng banget buat jawab semua pertanyaan kalian. See you next time, bye-bye. Bye-bye Rocky. Rocky-nya guys, tuh. Oh, ngapain dia? Merenung.